Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bersalawat kita kepada makhluk yang sangat mulia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimana oleh karena kemuliaan beliau andaikan lautan dijadikan sebagai tinta, pohon-pohon dijadikan sebagai pena, digunakan untuk melukiskan kemuliaan beliau, maka tidak akan pernah cukup untuk melukiskan kemuliaan beliau. Karena begitu mulianya beliau di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan sendal beliau pun lebih mulia daripada dunia dan seluruh isinya. Karena sendal beliau pun telah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di Sidratul Muntaha. Siapakah dia? Tidak lain tidak bukan dialah Rasulullah, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Amma ba'd. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, memaknai kematian, inilah yang akan kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kematian adalah sesuatu yang pasti dan tidak ada seorang pun yang akan luput dari kematian. Semua makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala akan merasakan dan mengalaminya, sebagaimana ditegaskan oleh Al-Quranul Karim. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, sungguh ia telah meraih kemenangan. Kehidupan dunia itu hanyalah kesenangan yang memperdaya. Quran Surah Ali Imran ayat 185. Allah Karim. Saudara-saudara, ketahuilah, meskipun demikian manusia tidak pernah mampu mengetahui dan bisa mendeteksi kapan dia akan dijemput oleh malaikat Israel alaihissalam, karena ini merupakan rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya dia semata yang mengetahui kapan kita akan menghadapnya. Kematian juga tidak memandang usia dan jenis kelamin, anak-anak atau dewasa, orang tua, laki-laki atau perempuan, sudah menikah atau belum, masih gadis atau janda. Saudara-saudara, nauzubillah min zalik. Ketahuilah, kematian tidak mengenal waktu dan tempat, tidak pula bisa ditangguhkan kehadirannya, dan tidak juga dapat dimajukan walau sesaat. Artinya, dia datang menjemput secara tepat waktu, di mana saja dan kapan saja, sesuai dengan janji dan keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quranul Karim. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Quran Surah Al-A'raf ayat 34. Na'udzubillah min zalik. Saudara-saudara, lalu manusia mengalami kehidupan dan kematian dua kali. Kematian pertama dialami oleh manusia sebelum kelahirannya, atau saat sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala menghembuskan ruh kehidupan kepadanya. Sedang kematian kedua saat ia meninggalkan dunia yang fana ini. Kehidupan pertama dialami oleh manusia pada saat manusia menarik dan menghembuskan nafas di dunia. Sedang kehidupan kedua saat ia berada di alam barzah atau kelak, ketika ia hidup kekal di akhirat. Nauzubillah min zalik. Saudara-saudara, lalu takut mati. Saudara-saudara, ketahuilah, secara umum dapat dikatakan bahwa pembicaraan tentang kematian bukan sesuatu yang menyenangkan, karena naluri manusia menginginkan hidup 1000 tahun lagi, sehingga banyak faktor yang membuat seseorang enggan dan takut mati. Saudara-saudara, mungkin karena ia tidak mengetahui apa yang akan dihadapinya setelah kematian, mungkin juga karena menduga bahwa yang
dimiliki sekarang lebih baik dari yang akan dihadapi nanti, saudara-saudara. Atau mungkin juga karena membayangkan betapa sulit dan pedih pengalaman mati dan sesudah mati, saudara-saudara. Atau mungkin karena khawatir, memikirkan dan prihatin terhadap keluarga yang ditinggalkan. Atau karena mungkin tidak mengetahui makna hidup dan mati dan sebagainya, sehingga semuanya merasa cemas dan takut menghadapi kematian, saudara-saudara. Nauzubillah min zalik. Ketahuilah, saudara-saudara, padahal kematian dalam Islam bukanlah sesuatu yang buruk, karena tujuan diciptakannya kehidupan dan kematian adalah ujian buat hambanya agar diketahui siapa di antara kita yang lebih baik amalnya. Kemudian di samping mendorong manusia untuk meningkatkan pengabdiannya dalam kehidupan dunia ini, dia juga merupakan pintu gerbang untuk memasuki kebahagiaan abadi serta mendapatkan keadilan sejati. Allah Karim, saudara-saudara, ini muliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah, dengan demikian kematian bukanlah sesuatu yang harus ditakuti dan dikhawatirkan, karena ia merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang berbuat baik akan mendapat pahala sesuai dengan amalannya. Begitu juga sebaliknya. Dan Al-Quranul Karim berulang kali menekankan bahwa kehidupan ukhrawi jauh lebih baik dari bahagia dan sempurna daripada kehidupan duniawi, dan tidak ada jalan lain menuju kebahagiaan itu kecuali melalui kematian, saudara-saudara. Tanpa kematian, manusia tidak akan berpikir apa sesudah mati, tentang apa sesudah mati, dan tidak akan mempersiapkan diri menghadapinya. Na'udzubillah min zalik. Saudara-saudara, ketahuilah, dalam menghadapi kematian yang perlu dipersiapkan adalah bekal, sebagaimana ungkapan orang bijak, bawalah bekal ketika kamu hendak pergi, dan bawalah amal ketika kamu akan mati, saudara-saudara. Dan tentunya sebaik bekal adalah amal, ibadah, dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang perlu diingat, saudara-saudara, adalah bahwa dunia ini hanya tempat persinggahan dan tempat bersandiwara, sedangkan hari akhirat bersifat abadi. Rumah megah, mobil mewah, takhta, harta, kecantikan, semuanya akan kita tinggalkan. Hanya kain kafan yang melekat pada jasad kita, saudara-saudara. Allah Karim, saudara-saudara, ketahuilah, maka dalam hidup ini jauhkan diri dari sifat angkuh dan sombong. Lupakan semua simbol-simbol keduniaan dan yang melambangkan status sosial. Jagalah hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga sesama manusia. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah banyak memberi contoh dalam Al-Quranul Karim mengenai kehebatan manusia yang tiada tara, seperti Fir'aun, kaum Ad, kaum Samud, Qarun. Namun karena keangkuhan dan kesombongannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala binasakan mereka dalam hitungan detik, saudara-saudara. Na'udzubillah min zalik. Ketahuilah, saudara-saudara, Imam Al-Ghazali menggambarkan bahwa kehidupan manusia di muka bumi ini ibarat penumpang sebuah kapal yang sedang berlayar menuju sebuah tempat yang jauh dan abadi. Namun kapal tersebut berhenti sejenak di sebuah pulau kecil. Kemudian nakhoda kapal memberi aba-aba dan mengumumkan kepada penumpang bahwa perjalanan masih jauh. Dia mempersilahkan penumpang turun untuk berbelanja, mencari bekal dalam waktu yang terbatas. Di antara penumpang ada yang memaksimalkan waktu dengan sebaik-baiknya, namun tidak sedikit dari penumpang yang lupa dan lalai akan limit waktu yang diberikan, sehingga waktunya habis sia-sia begitu saja. Na'udzubillah min zalik. Saudara-saudara, ketahuilah, inilah tamsilan mengenai kehidupan manusia di muka bumi ini. Sebagian menyadari bahwa hidup ini hanya sementara, sehingga dia menggunakannya se-efisien mungkin
dia selalu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya serta meninggalkan larangannya, sehingga ketika menghadapi kematian dia sudah memiliki bekal dan tersenyum karena akan menempati syurga yang Allah janjikan. Allah Karim, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ada juga sebaliknya, dia kurang menyadari dan hanya menghabiskan umurnya untuk berhura-hura dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti terlibat narkoba, terlibat perjudian, terlibat korupsi, terlibat pergaulan bebas, terlibat perzinahan dan lain-lain, saudara-saudara. Sehingga ketika ajal tiba, dia menyesal dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan kesempatan hidup walau hanya sedetik. Maka sungguh merugi orang-orang yang seperti ini, saudara-saudara. Nauzubillah min zalik. Saudara-saudara, ketahuilah semua orang menginginkan mati dalam keadaan husnul khotimah, maka satu-satunya jalan menuju itu adalah berbuat baik dimanapun dan kapanpun. Jangan mengikuti hawa nafsu yang dapat menggiring ke jalan yang dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan beramal Allah. Dalam beramal, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melihat lubuk jiwa terdalam seseorang, melihat ketulusan dan keikhlasan, jauh dari unsur riya dan takabur, saudara-saudara. Karena itu seseorang tidak boleh merasa yakin dengan amal-amalnya atau berbangga dengannya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berpesan, maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci, dialah yang paling mengetahui tentang orang-orang yang bertakwa. Quran surah An-Najm ayat 32. Na'udzubillah min zalik. Saudara-saudara, lalu tiket ke syurga, saudara-saudara, ketahuilah terkadang ketika kita masuk ke dalam kelompok sosial keagamaan, kita merasa apa yang kita lakukan sudah sangat benar dan seolah-olah sudah menggenggam tiket ke syurga. Saudara-saudara, bukankah sekian banyak bunga yang mekar tiba-tiba layu dan kering ditimpa teriknya matahari? Saudara-saudara, sekian banyak orang di pagi hari salat di dalam masjid bersama hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang taat, dan di malam hari berada di klub malam berkelimang dosa bersama para setan dan jin. Saudara-saudara, na'udzubillah min zalik. Saudara-saudara, ketahuilah kematian merupakan pelajaran berharga bagi orang yang hidup. Betapa kematian itu sangat dekat dengan kita, saudara-saudara. Orang yang terdekat dengan kita, misalnya yang sebelum masih terlihat sehat, segar, bugar dan bercanda dengan kita, namun dalam waktu yang tidak diduga, tiba-tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggilnya untuk selamanya. Saudara-saudara, ketika ini terjadi menimpa keluarga, sanak, famili, kaum, kerabat, dan orang-orang yang kita cintai, baru kita sadar bahwa kehidupan ini sangat cepat berakhir. Saudara-saudara, ketahuilah bagi sebagian orang, saudara-saudara, kematian orang lain sesuatu yang diharapkan karena kezalimannya yang suka menindas, bersifat serakah, rakus, tamak, merampas hak orang lain. Tetapi ada juga sebaliknya, semua orang menginginkan agar dia hidup bersamanya untuk selamanya, karena dia bagaikan sebuah lentera yang mampu menyinari orang-orang di sekitarnya. Sangat baik budi pekertinya, sungguh bersahaja, sangat sosial, dermawan, dan lain-lain, sehingga kepergiannya ditangisi banyak orang yang menimbulkan duka juga kesedihan yang mendalam. Saudara-saudara, Allah Karim. Saudara-saudara, ketahuilah oleh karena itu bagaimana kita mengupayakan ketika lahir dalam keadaan menangis, sedangkan orang lain di sekitar kita tertawa karena bahagia, dan ketika kelak akan meninggalkan dunia yang fana ini, orang di sekitar kita menangis karena merasa kehilangan, sedangkan kita tersenyum karena akan
menempati syurga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan buat saudara kami yang telah mendahului kami. Semoga hasil karya dan amal baktimu selama ini menjadi ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diampuni segala dosanya. Cepat atau lambat kami juga suatu saat akan menyusulmu ke alam baqah, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya itulah yang bisa kita bicarakan pada pertemuan yang singkat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian saudara. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.